Setelah nonton video ini, teman-teman bakal paham kenapa saya posting video yang sebelumnya. Bagi teman-teman yang secara khusus telah berkomentar dan juga sharing pada video sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan saya juga turut bersimpati bagi teman-teman yang mungkin mengalami penyesalan dan kesedihan di masa lalu. Nah, pada video sebelumnya, sebenarnya saya itu sedang mengajak teman-teman untuk mengalami yaitu namanya counterfactual thinking, di mana kita berpikir untuk menangani atau mengatasi rasa penyesalan yang ada di masa lalu. Jadi counterfactual thinking itu ibaratnya seperti kita misalnya pernah nggak teman-teman itu lagi berdiam diri lalu kemudian pikiran kita itu seakan flashback di masa lalu di mana peristiwa yang mungkin peristiwa itu sangat membekas di dalam kehidupan kita pada masa kini. Mungkin yang tersisa adalah hanya penyesalan, kesedihan, atau mungkin ada rasa syukur. Misalnya teman-teman di dalam counterfactual thinking ini, teman-teman itu seakan-akan ada pikiran, kalau waktu itu seandainya saya nggak melakukan hal itu, apa yang akan terjadi ya? Apakah akan menjadi hal yang lebih baik atau yang lebih buruk? Ya, misalnya contoh nih, teman-teman ketika terhindar dari kecelakaan misalnya, teman-teman mungkin akan berpikir, seandainya waktu itu kalau saya nggak pergi atau seandainya saya waktu itu pergi, apa yang terjadi ya? Apakah saya akan mengalami hal itu? Nah, kita akan mengalami rasa syukur. Tapi di sisi lain, misalnya teman-teman mengalami peristiwa yang membuat kita merasa menyesal dan sedih, misalnya ada peristiwa yang membuat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Misalnya kematian orang yang kita kasihi atau mungkin karena perilaku kita atau sikap kita membuat orang lain menjadi terluka atau bahkan kita menjadi kehilangan hubungan terhadap orang lain atau bahkan mungkin hal yang lebih jauh yang berhubungan dengan kehidupan kita di masa lalu, misalnya berhubungan dengan orang tua atau masa kecil kita. Nah, teman-teman, counterfactual thinking ini bukan hanya kita itu mengandai-andai atau kita seakan-akan ingin mengulang kejadian di masa lalu, tetapi counterfactual thinking ini setidaknya membuat kita itu menjadi bisa berpikir secara lebih bijaksana kalau seandainya kita bisa nggak kita melihat peristiwa pada waktu itu dengan kacamata pemahaman dan pengertian pada waktu sekarang. Kalau misalnya nih, kita setelah mengalami kejadian hal itu, kan kita jadi banyak belajar nih. Seandainya kalau lain kali saya ngalamin hal yang sama atau yang mirip, saya nggak akan melakukan hal yang sama. Atau seandainya, kalau seandainya ada orang yang saya kasihi mengalami hal yang sama, saya akan melakukan hal yang berbeda atau mungkin hal yang lebih baik menurut kita di masa sekarang. Jadi counterfactual thinking ini ada gunanya selain bukan cuma kita itu merilis penyesalan kita juga jadi banyak belajar untuk bersikap lebih baik lagi di masa depan. Karena kita tahu bahwa kita memang tidak akan pernah bisa merubah masa lalu kita. Tapi sekalipun kita bisa merubah masa lalu, itu pun pasti ada konsekuensi. Karena mungkin saja kita melakukan hal yang sama atau mungkin hal yang lebih buruk. Karena kita tahu kan bahwa hidup kita ini selalu ada di dalam pemahaman dan pengetahuan Tuhan yang tentu semuanya tidak terjadi secara kebetulan atau karena kesalahan kita sendiri. Jadi semoga melalui counterfactual thinking ini dapat membantu teman-teman untuk supaya bisa lebih bijaksana dan melakukan hal yang lebih baik di masa mendatang. Dan melalui pelajaran di masa lalu itu membuat kita juga dapat mempunyai makna hidup yang lebih dalam tentang arti kehidupan supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang akan kita hadapi.